Part 6, belajar Microsoft Excel dari nol. Di dalam part kali ini, kita akan membuat pivot table. Pivot table adalah suatu fungsi di dalam Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk memanajemen data, di mana data tersebut dapat kita lakukan sort, dapat kita lakukan filter, bahkan dapat melakukan kalkulasi secara otomatis. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus memiliki datanya. Di dalam video ini sudah saya buat datanya, dan ketika datanya selesai, kita blok seluruh tabel data, kita blok dari kiri atas sampai dengan kanan bawah, atau bisa juga datanya kita klik, lalu kita tekan Ctrl plus A, atau Ctrl A untuk select all atau untuk blok semua. Saat sudah diblok semuanya, seperti pada video, langsung kita tuju ribbon insert. Di dalam ribbon insert, di sebelah kiri ada menu pivot table. Setelah kita klik menu pivot table, akan muncul layar seperti ini. Kenapa range-nya sudah terisi secara otomatis? Karena kita sudah blok datanya. Di bawah ada pilihan new worksheet dan existing. New adalah apabila kita ingin membuat pivot table di worksheet yang berbeda. Sedangkan existing di dalam worksheet yang sama. Saya pilih existing, lalu saya pilih lokasi pivotnya. Selanjutnya, saya tekan OK. Setelah itu, pivot akan jadi blank seperti ini. Mengapa? Karena belum kita atur. Kita atur terlebih dahulu pivotnya, mana yang akan dimunculkan dan mana yang akan tidak. Di panel pivot sebelah kiri ada 4 pilihan, ada row. Yang pertama row itu adalah data yang tersusun secara baris. Selanjutnya ada column, yaitu data yang tersusun secara kolom. Lalu ada filter, yaitu filter data, mana yang akan dimunculkan dan mana yang akan tidak, bisa kita pilih di situ. Lalu value adalah nilai yang akan terkalkulasi secara otomatis. Di sini saya ingin membuat merek motor sebagai list datanya, oleh karena itu saya drag and drop ke row. Drag and drop itu klik, tekan, lalu tarik dan lepaskan di tempat yang dituju. Selanjutnya saya mau daerah sebagai pemisah. Jadi daerah ini saya taruh di kolom. Jadi dia akan dikalkulasi berdasarkan daerah. Sudah, tuh ada daerah Bekasi, Bogor, Depok sampai dengan Jakarta. Selanjutnya penjualan adalah nilai harganya atau totalnya saya taruh di value. Maka secara otomatis akan ada tabel data pivot di mana melihat penjualan motor per daerah mulai dari Bekasi, Bogor, Depok sampai dengan Jakarta. Jadi mudah sekali bukan penggunaan pivot ini? Selanjutnya saya mau membuat jenis pivot yang berbeda. Di sini saya mau memasukkan di awal adalah bulan. Jadi bulan sebagai row-nya atau sebagai barisnya, sebagai list datanya. Selanjutnya saya mau membuat kolomnya itu adalah merek motor. Maka saya drag and drop merek motor ke kolom. Selanjutnya kita bisa lihat kolomnya adalah merek motor, lalu penjualan saya jadikan value. Maka itu secara keseluruhan penjualan motor per bulan tanpa sortir daerah. Jadi tidak dimunculkan daerahnya, hanya penjualan motor per bulan. Jadi seperti itulah pivot table. Sangat memudahkan pekerjaan kita, bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman yang sama-sama mau belajar Excel. Sampai jumpa di part selanjutnya.